Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irfan Yusefa dengan NIM 2006872, Program Pendidikan Teknik Bangunan Kelas A, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu untuk membuat artikel lalu mempresentasikannya. Saya sudah membuat artikel dan saya akan mempresentasikan artikel saya di sini. Maka tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan. Analisis kekuatan struktur jembatan dari kayu kelapa. Ini adalah judul artikel yang saya buat. Alasan saya mengambil judul ini yaitu karena topik pembahasan ini selaras dengan program pendidikan yang sedang saya jalani. Dan topik pembahasan ini pun masih jarang orang mengemukakan secara umum kepada khalayak ramai. Kita langsung masuk saja ke dalam abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui efek kekuatan signifikan dari kayu kelapa pada rangka jembatan penyeberangan sungai di wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedalaman yang memiliki bermacam-macam kontur permukaan tanah. Kata kunci dari artikel ini yaitu jembatan kayu, batang kelapa, kekuatan, fleksibilitas. Pendahuluan. Jembatan adalah struktur konstruksi yang memungkinkan rute transportasi melalui sungai, danau, kali, jalan, kereta api, dan lainnya. Atau bisa juga dikatakan jembatan adalah struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh rintangan seperti lembah dalam, saluran sungai untuk irigasi, dan tempat pembuangan sampah. Ada rumusan masalah di dalam artikel ini, yaitu untuk menganalisis kekuatan struktur jembatan yang berbahan material kayu kelapa untuk penyeberangan pejalan kaki, sepeda motor, dan roda 4. Dan tujuan penelitian dibuatnya artikel ini yaitu agar kita mengetahui cara struktur jembatan kayu kelapa ini menahan beban dengan pembahasan metode-metode yang bekerja pada struktur itu sendiri. Metode penelitian ini dibuat dengan cara penelitian kepustakaan atau pengumpulan data-data berdasarkan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul artikel ini sendiri. Ada beberapa penelitian yang saya dapatkan dari artikel ini, saya akan bahasnya satu persatu. Yaitu yang pertama adalah kayu kelapa. Kayu kelapa dapat kita mengerti yaitu kayu kelapa adalah Cocos nucifera atau satu-satunya anggota keluarga kokos dari keluarga Arecaceae. Kayu kelapa ini adalah material utama dalam pembuatan jembatan kayu kelapa ini. Dan saat kayu kelapa ini siap untuk dijadikan jembatan, maka akan adanya pembentukan struktur rangka batang. Struktur rangka batang itu sendiri dapat dikatakan sebagai struktur yang tersusun oleh lebih dari dua batang yang hanya menyalurkan gaya-gaya dalam berupa gaya batang tarik dan batang tekan. Dengan kata lain, rangka batang terdiri dari dua gaya pada komponen struktur saja. Nah, setelah kayu kelapa ini siap digunakan dan dijadikan struktur rangka batang, maka akan adanya pembebanan pada struktur. Pembebanan pada struktur ini adalah sekelompok gaya yang akan bekerja pada suatu luasan struktur, atau disebut dengan beban, atau juga dapat diartikan sebuah kelompok gaya yang akan bekerja pada suatu luasan struktur itu sendiri, yang dimana pembebanan ini memuat pada struktur jembatan itu sendiri, dikarenakan atau dipengaruhi oleh berat badan mereka sendiri, berat struktur dan elemennya sendiri yang dikenal sebagai beban mati. Pembahasan artikel ini saya sudah merangkumnya, yaitu di dalam tulisan ini dibahas perilaku kinerja struktur, yaitu kekuatan dan kekakuan struktur jembatan rangka batang kayu kelapa. Material kayu penyusun seluruh rangka batang yaitu menggunakan kayu kelapa dengan 410 sistem sambungan menggunakan pelat baja dan alat sambungan mekanik baut. Perhitungan beban rencana meliputi beban gravitasi dan beban gempa.
perhitungan dan acuan persyaratan yang digunakan dalam pembuatan jembatan ini adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kayu kelapa adalah kayu kuat kelas 2 dengan kepadatan rata-rata 0,74. Jarak antar kuku yang kurang dari jarak minimum regulasi mengurangi kekuatan sendi dan jarak yang lebih besar dari jarak minimum meningkatkan kekuatan sendi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara struktur jembatan memenuhi persyaratan izin SNI. Secara umum, struktur jembatan cocok untuk muatan yang dilewati, yaitu pejalan kaki, sepeda motor, dan kendaraan roda 4. Sekian presentasi tentang artikel yang saya buat, yaitu dengan judul analisa kekuatan struktur jembatan dari kayu kelapa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena saya pun sedang belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, karena yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Tuhan semata. Dengan demikian, saya menyelesaikan tugas Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.